Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Tasran dengan NIM 4522091215. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang informan atau responden dan metode penelitian kualitatif dan penyusunan laporan penelitian kualitatif. Dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Alim. Baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan materi pada buku ini, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada pengumpulan data dalam sebuah penelitian, terkhusus pada penelitian sosial dan agama, merupakan bagian vital demi mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang biasa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, seperti kejadian, ataupun sebuah konsep. Terdapat dua jenis penelitian, yakni penelitian kualitatif dan kuantitatif. Haji H.B. Sutopo menyatakan bahwa bentuk dan pelaksanaan penelitian kualitatif harus diwarnai dengan karakteristik metodologinya, sehingga proses pengumpulan datanya harus selalu mengacu pada karakteristik metodologi. Dan karakteristik tersebut bersumber dari beragam. Nah, adapun pengertian metode pengumpulan data. Nah, apa sih itu pengertian pengumpulan metode data? Nah, yakni merupakan suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Nah, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian data sejatinya adalah cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis, kemudian diinterpretasikan dalam kesimpulan demi memperoleh informasi lebih lanjut hingga final pada suatu penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber data. Dari mana semua sumber data yang akan kita dapatkan di sini? Ada salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian adalah ketersediaan sumber data. Nah, menariknya, sebuah masalah penelitian apabila sumber data yang tidak tersedia dan sulit dijangkau, niscaya masalah tersebut tidak dapat diteliti. Nah, penelitian kualitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan, karena itu bersifat to learn about the people. Nah, sementara itu, penelitian kualitatif lebih bersifat understanding ataupun memahami terhadap fenomena ataupun gejala-gejala sosial. Karena itu bersifat to learn from the people ataupun masyarakat sebagai subjek. Nah, konsekuensi dari perbedaan tersebut, penelitian kualitatif menempatkan sumber data sekedar sebagai objek, sedangkan pada penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Jenis-jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan antara lain. Yang pertama yaitu narasumber. Nah, dalam sumber data ini disebut dengan responden ataupun orang yang sejumlah, yaitu orang ataupun sejumlah orang yang memberikan responden ataupun tanggapan terhadap apa yang diminta ataupun ditentukan oleh peneliti. Pada posisi narasumber ini pada posisi narasumber ini penelitian kualitatif sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Nah, yang kedua, peristiwa ataupun aktivitas. Di sini juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Melalui peristiwa ataupun aktivitas ini, peneliti dapat melihat secara langsung. Pengamatan peristiwa ini menjadikan data penelitian lebih bersifat konkret karena peneliti dapat langsung melalui atau ikut serta dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, tempat dan lokasi. Informasi mengenai kondisi dan lokasi peristiwa ataupun aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Yang keempat, dokumen dan arsip. Di sini sangat penting juga karena merupakan bahan tertulis ataupun benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa ataupun aktivitas tertentu. Sementara itu juga, sumber data dalam penelitian kuantitatif dapat pula diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data terbatas dan sumber data yang tak terbatas. Selanjutnya ada teknik sampling ataupun teknik pengambilan sampling. Nah, yang sering digunakan dalam penelitian itu, penelitian kualitatif yaitu pervasive sampling dan snowball sampling. Yang dimana pervasive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Nah, sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama pun menjadi besar. Adapun metode pengambilan data melalui 3 metode wajib dalam penelitian kualitatif. Yakni antara lain yang pertama dan yang paling pertama itu wawancara. Nah, wawancara itu merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung, atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan antar tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Nah, menurut Hamid, dalam melakukan wawancara dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan petunjuk wawancara. Di sini harus mempunyai petunjuk tertulis yang menunjukkan pertanyaan apakah yang harus ditanyakan, bagaimana urutannya, serta apa pertanyaan spontan apakah yang diperbolehkan untuk memperoleh jawaban yang kurang lengkap. Kedua, komunikasi selama wawancara. Sebelum mengajukan pertanyaan formal, beberapa saat harus digunakan untuk menciptakan suasana yang netral dan wajar. Orang yang mewawancarai harus tanggap terhadap reaksi subjek dan meneruskan pada saat yang tepat. Nah, yang ketiga, merekam tanggapan. Tanggapan yang diperboleh selama wawancara dapat direkam secara manual oleh pewawancara atau dengan cara memakai alat perekam yang secara mekanik. Nah, selanjutnya yaitu penguji awal prosedur wawancara. Nah, petunjuk wawancara, prosedur wawancara, analisis prosedur harus diuji coba sebelum penelitian dimulai. Sugiono membagi jenis wawancara menjadi dua, yaitu menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Apa sih itu wawancara terstruktur? Nah, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data melalui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyampaikan instrumen penelitian berupa pernyataan-pernyataan tertulis yang alternatif, jawabannya pun telah disiapkan. Nah, yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur digunakan apabila peneliti ataupun pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format ataupun urutan yang berlaku.
Wawancara tidak terstruktur dapat dikatakan wawancara terbuka. Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan ataupun permasalahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Maksudnya di sini, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang permasalahan yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang akan diteliti. Nah, yang kedua itu observasi. Observasi ataupun pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan manusia menggunakan seluruh panca inderanya dan memperoleh hasil dari fungsi panca indera utama, yaitu mata untuk memperoleh data ataupun informasi. Mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dibedakan menjadi dalam dua bentuk, yaitu partisipan observer. Partisipan observer atau partisipan adalah suatu bentuk observasi di mana pengamat atau observer secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Peneliti yang berperan sebagai pengamat tetapi tidak diketahui serta dirasakan oleh anggota lainnya dan sekaligus menjadi anggota kelompok. Nah, yang kedua, non-partisipan observer. Nah, di sini observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Mencatat hasil observasi harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, waktu pencatatan. Kedua, cara pencatatan. Dan yang ketiga, mencatat di sela pengamatan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dokumen. Nah, di sini dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk lisan misalnya yaitu pertama catatan harian, kedua sejarah kehidupan, ketiga cerita, keempat biografi, kelima peraturan, dan terakhir kebijakan. Nah, yang keempat itu triangulasi. Nah, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Nah, hanya itu yang saya jelaskan dari buku ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, adapun pengertian metode pengumpulan data. Nah, apa sih itu pengertian pengumpulan metode data? Nah, yakni merupakan suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Nah, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian data sejatinya adalah cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis, kemudian diinterpretasikan dalam kesimpulan demi memperoleh informasi lebih lanjut hingga final pada suatu penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber data. Dari mana semua sumber data yang akan kita dapatkan di sini? Ada salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian adalah ketersediaan sumber data. Nah, menariknya sebuah masalah penelitian apabila sumber data yang tidak tersedia dan sulit dijangkau, niscaya masalah tersebut tidak dapat diteliti. Nah, penelitian kualitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan, karena itu bersifat to learn about the people. Nah, sementara itu penelitian kualitatif lebih bersifat
understanding ataupun memahami terhadap fenomena ataupun gejala-gejala sosial. Karena itu bersifat to learn from the people ataupun masyarakat sebagai subjek. Nah, konsekuensi dari perbedaan tersebut, penelitian kualitatif menempatkan sumber data sekedar sebagai objek, sedangkan pada penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Jenis-jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan antara lain. Yang pertama yaitu narasumber. Nah, dalam sumber data ini disebut dengan responden ataupun orang yang sejumlah, yaitu orang ataupun sejumlah orang yang memberikan responden ataupun tanggapan terhadap apa yang diminta ataupun ditentukan oleh peneliti. Pada posisi narasumber ini pada posisi narasumber ini penelitian kualitatif sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Nah, yang kedua, peristiwa ataupun aktivitas. Di sini juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui peristiwa ataupun aktivitas ini, peneliti dapat melihat secara langsung. Pengamatan peristiwa ini menjadikan data penelitian lebih bersifat konkret karena peneliti dapat langsung melalui atau ikut serta dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, tempat dan lokasi. Informasi mengenai kondisi dan lokasi peristiwa ataupun aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Yang keempat, dokumen dan arsip. Di sini sangat penting juga karena merupakan bahan tertulis ataupun benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa ataupun aktivitas tertentu. Sementara itu juga, sumber data dalam penelitian kuantitatif dapat pula diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data terbatas dan sumber data yang tak terbatas. Selanjutnya ada teknik sampling ataupun teknik pengambilan sampling. Nah, yang sering digunakan dalam penelitian penelitian kualitatif yaitu pervasive sampling dan snowball sampling. Yang dimana pervasive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Nah, sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama pun menjadi besar. Adapun metode pengambilan data melalui 3 metode wajib dalam penelitian kualitatif yakni antara lain. Yang pertama dan yang paling pertama itu wawancara. Nah, wawancara itu merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung, atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan antar tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Nah, menurut Hamid, dalam melakukan wawancara dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan petunjuk wawancara. Di sini harus mempunyai petunjuk tertulis yang menunjukkan pertanyaan apakah yang harus ditanyakan, bagaimana urutannya, serta apa pertanyaan spontan apakah yang diperbolehkan untuk memperoleh jawaban yang kurang lengkap. Kedua, komunikasi selama wawancara. Sebelum mengajukan pertanyaan formal, beberapa saat harus digunakan untuk menciptakan suasana yang netral dan wajar. Orang yang mewawancarai harus tanggap
terhadap reaksi subjek dan meneruskan pada saat yang tepat. Nah, yang ketiga, merekam tanggapan. Tanggapan yang diperboleh selama wawancara dapat direkam secara manual oleh pewawancara atau dengan cara memakai alat perekam yang secara mekanik. Nah, selanjutnya yaitu penguji awal prosedur wawancara. Nah, petunjuk wawancara, prosedur wawancara, analisis prosedur harus diuji coba sebelum penelitian dimulai. Sugiono membagi jenis wawancara menjadi dua, yaitu menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Apa sih itu wawancara terstruktur? Nah, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data melalui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyampaikan instrumen penelitian berupa pernyataan-pernyataan tertulis yang alternatif, jawabannya pun telah disiapkan. Nah, yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur digunakan apabila peneliti ataupun pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format ataupun urutan yang berlaku. Wawancara tidak terstruktur dapat dikatakan wawancara terbuka. Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan ataupun permasalahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Maksudnya di sini, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang permasalahan yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang akan diteliti. Nah, yang kedua yaitu observasi. Observasi ataupun pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan manusia menggunakan seluruh panca inderanya dan memperoleh hasil dari fungsi panca indera utama, yaitu mata untuk memperoleh data ataupun informasi. Mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dibedakan menjadi dalam dua bentuk, yaitu partisipan observer. Partisipan observer atau partisipan adalah suatu bentuk observasi di mana pengamat atau observer secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Peneliti yang berperan sebagai pengamat tetapi tidak diketahui serta dirasakan oleh anggota lainnya dan sekaligus menjadi anggota kelompok. Nah, yang kedua, non-partisipan observer. Nah, di sini observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Mencatat hasil observasi harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, waktu pencatatan. Kedua, cara pencatatan. Dan yang ketiga, mencatat di sela pengamatan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dokumen. Nah, di sini dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk lisan misalnya yaitu pertama catatan harian, kedua sejarah kehidupan, ketiga cerita, keempat biografi, kelima peraturan, dan terakhir kebijakan. Nah, yang keempat itu triangulasi. Nah, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Nah, hanya itu yang saya jelaskan dari buku ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye!